Sebagai manusia, tentu ketika kita ditanya, apa sih keinginan kamu? Mungkin ada sebagian yang bingung, aku tuh sebenarnya pengennya apa? Saya itu sebenarnya ingin mencapai apa ketika hidup? Ada juga yang kemudian dia karena saking banyaknya keinginan dia sampai gak tahu mana dulu nih yang harus direalisasikan. Nah, kamu tipe yang mana nih? Tipe yang banyak maunya, banyak keinginannya, banyak cita-citanya, atau tipe yang ketika ditanya tentang impian, ditanya tentang cita-cita, justru malah bingung maunya apa, pengennya apa, cita-citanya apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi di Ruang Insight Channel bersama Ismi Saida. Kali ini ada yang beda. Saya ingin mengajak teman-teman semua untuk kembali merenungi apa sih sebenarnya keinginan atau cita-cita teman-teman atau impian teman-teman selama hidup di dunia ini. Sebagai manusia, tentu ketika kita ditanya apa sih keinginan kamu, mungkin ada sebagian yang bingung, aku tuh sebenarnya pengennya apa? Saya itu sebenarnya ingin mencapai apa ketika hidup. Ada juga yang kemudian dia karena saking banyaknya keinginan dia sampai gak tahu mana dulu nih yang harus direalisasikan. Nah, kamu tipe yang mana nih? Tipe yang banyak maunya, banyak keinginannya, banyak cita-citanya, atau tipe yang ketika ditanya tentang impian, ditanya tentang cita-cita, justru malah bingung maunya apa, pengennya apa, cita-citanya apa. Nah, oke. Kali ini saya ingin sharing tentang salah satu hal yang saya dapetin ketika saya ikut pelatihan Reseller Super Camp di Yogyakarta kemarin. Jadi salah satu yang mengisi, yang sharing materi itu adalah Mas Satya. Mas Satya merupakan founder dari Inspira. Nah, teman-teman, yang unik dari Mas Satya ini, beliau orangnya santai, tapi apa yang beliau sharingkan, apa yang beliau katakan di dalam forum tersebut itu mampu membuat saya tuh kemudian berpikir lebih jauh ke depan lagi, berpikir lebih visioner lagi, berpikir lebih ke future gitu ya, ke masa depan, terutama terkait dengan diri saya sendiri. Maka saya ingin sharing nih di sini sama teman-teman semua. Siapa tahu dengan sharing saya kali ini teman-teman juga bisa mendapatkan insight, karena jujur ketika saya mendapatkan materi ini saya mendapatkan insight yang luar biasa dan itu memacu diri saya untuk bergerak lebih cepat gitu ya, bergerak lebih dinamis, bergerak lebih ke bagaimana caranya supaya saya bisa mewujudkan impian saya yang begitu banyak dengan apa yang saya lakukan saat ini, atau apa sih yang perlu saya rencanakan supaya keinginan-keinginan saya yang banyak itu bisa terwujud. Oke. Saya yakin teman-teman penasaran pastinya ya. Di sini saya udah menyediakan satu kertas HVS dan satu pulpen. Teman-teman boleh nanti ikutan gitu ya, atau mau diambil sekarang juga nggak apa-apa. Coba di pause dulu videonya. Silahkan diambil kertasnya dan disiapkan satu buah pulpennya. Oke, nah saya akan mulai. Satu kertas ini teman-teman silakan lipat menjadi dua. Oke, dilipat menjadi dua, teman-teman ya. Dilipat jadi dua seperti ini. Oke, nah dari dua ini kemudian dilipat lagi ke arah tengah menjadi 4 nantinya. Ya, jadi dilipat lagi ke arah tengah. Satu, dilipat lagi ke arah tengah juga. Oke, simetris ya. Oke. Nah, maka di sini kan ada 4 lipatan ya.
teman-teman nih, ada 4 lipatan. Nah, kemudian dilipat 2 kali ke bawah. 2 kali ke bawah. Kalau tadi ke samping, sekarang ke bawah, memanjang jadinya. Oke, dah dilipat 2 kali ke bawah, kemudian dilipat lagi ke tengah. Ya, dilipat lagi ke tengah. Oke, dilipat ke tengah. Ya, dilipat lagi, satu lagi ke tengah lagi. Oke, selesai. Oke, jadi di sini udah ada 16 kotak. Ayo coba dihitung kotak yang ada di dalam kertasnya teman-teman. Kalau misalnya sudah ada 16 kotak, berarti teman-teman sudah mengikutinya dengan baik. Oke, nah terus apa sih gunanya lipatan kertas yang sudah terbentuk 16 kotak ini? Saya pengen teman-teman menuliskan 16 keinginan teman-teman. Atau kalau misalnya lebih gimana? Boleh, silahkan ditulis satu kotak, bisa satu cita-cita atau satu impian atau satu keinginan, atau juga bisa lebih dari satu keinginan gitu ya. Contohnya misalnya saya pengen nurunin berat badan gitu ya, nurunin berat badan. Kemudian selain nurunin berat badan, saya juga pengen hidupnya itu lebih sehat. Nah itu kan isinya itu kan ada beberapa ya, ada beberapa keinginan. Jadi seperti itu. Oke, yuk coba kita tulis bareng-bareng. Saya juga akan nulisin di sini keinginan-keinginan saya. Keinginannya itu dalam jangka waktu berapa lama, Kak? Kita batasin dalam jangka waktu 3 tahun ke depan. Oke ya, 3 tahun ke depan. Dalam 3 tahun ke depan kira-kira apa aja sih yang ingin kamu wujudkan? Oke, yuk kita mulai. Oke, tulis sampai benar-benar cukup sampai dengan 16 ya teman-teman. Mungkin teman-teman akan sejenak berhenti gitu ya, memikirkan kembali sebenarnya apa ya yang pengen banget saya lakuin atau pengen banget saya wujudkan. Tapi nggak apa-apa, it's okay. Tetap berusaha untuk menuliskan keinginan apapun yang ingin teman-teman capai. Oke, nah di sini saya udah menuliskan 16 nih, sekilas aja ya. 16 keinginan yang ingin saya wujudkan sampai 3 tahun ke depan. Karena sekarang ini 2021, berarti saya menuliskan targetnya sampai dengan tahun 2024. Ya, karena setahun ke depan kan berarti 2022, 2023, kemudian 2024. Oke. Semoga teman-teman juga udah menuliskan apa sih daftar keinginan, bucket list, daftar keinginan dari teman-teman, 16 keinginan. Bisa jadi mungkin teman-teman punya lebih dari 16. Oke, nah sekarang coba dibalik kertasnya. Kan tadi tulisannya di sini. Nah, sekarang kertasnya dibalik, pasti kan ada yang kosong ya. Oke, dibalik. Setelah dibalik kan ada bekas-bekas lipetan nih, ya kan? Nah, paling pojok sini ya, paling pojok, ya kan? Ini kertasnya dibaliknya seperti ini. Nah, paling pojok di sini tulis angka 0. Oke, tulis angka 0. Kemudian
di sini ya, di sini di lipatan yang atasnya itu tulis angka 6, lipatan berikutnya angka 12, lipatan berikutnya angka 18, dan lipatan berikutnya angka 24. Oke. 6, 12, 18, 24. Nih. 0, 6, 12, 18, 24. Oke. Nah, sekarang kita tulis yang di bekas lipatan ke samping. Di sini kan ada 0, lipatan pertama itu kita tulis angka 25. Lipatan kedua 50, lipatan ketiga 75, dan lipatan keempat 100. Oke. Kita tulis ya, 25, 50, 75, dan 100. Oke, sudah? Oke, sudah seperti ini. Nah, sekarang kuncinya adalah kok kenapa angkanya sepertinya random? Sebenarnya nggak random ya. Angka yang ada di sini, yang naik ke atas ini adalah waktu yang kita miliki. Kita memiliki waktu 24 jam dalam satu hari. Ya, teman-teman. Kita semua, saya, kamu, dan kita semua ini memiliki waktu yang sama, yaitu 24 jam dalam satu hari. Nah, kemudian untuk angka yang ke samping di bawah ini angka apa maksudnya? Ini adalah umur kita. Oke, ini adalah umur kita. Mungkin umur kita ada yang nanti nyampe 25, sudah sampai yang ada di 50, ada di 75, bahkan ada yang sampai 100. Nah, kira-kira nih ya, berapa nih umur yang ada yang kita miliki gitu. Kalau misalnya saya mengambil umur yang umumnya gitu ya, umumnya dimiliki atau umumnya rata-rata orang miliki, yaitu sampai dengan umur 63 tahun gitu ya, 63 tahun. Jadi teman-teman ditandain. Jadi langkah pertama adalah pertama kita coba review dulu dari daily aktivitas kita, dari aktivitas keseharian diri kita. Kita tadi punya 24 jam dalam waktu sehari. Oke, 24 jam itu kira-kira kita habiskan waktu kita untuk apa saja? Contoh ya, kita hitung. Oke, dari 24 jam itu tidurnya orang gitu ya. Tidur itu rata-rata di 8 jam, oke? Jadi 24 sudah dikurang sama tidur nih, 8 jam. Sisa berapa? Ya, benar sekali, sisa 16 gitu ya. Jadi 24 dikurangin tidur dalam sehari 8 jam, maka sisa 16. Nah, 16 ini kita pastikan ada makan, kita ada minum, kita ada ke kamar mandi, kita ada di melakukan aktivitas-aktivitas lain. Kira-kira aktivitas-aktivitas lain itu menyita berapa jam waktu kita dalam sehari? Entah itu misalnya ada olahraga juga paginya, ada jalan pagi, ada tadi ya aktivitas-aktivitas lain. Misalnya aktivitas yang terkuras dari melakukan tadi ya makan apa dan segala macam itu 3 jam dalam sehari ya, dalam sehari. Bahkan mungkin lebih ya kalau misalnya kita tambah dengan ibadah sholat kita dan lain-lainnya, mungkin 5 jam itu dalam sehari kita bisa pakai. Nah, tadi ada 16 dikurang dengan 5 jam, maka waktu kita tinggal sisa berapa? 11 jam. Nah, 11 jam, dari 11 jam ini kira-kira kita pakai waktu kita untuk produktif maksudnya itu untuk bekerja gitu ya, untuk bekerja atau untuk melakukan aktivitas bisnis mungkin, atau melakukan aktivitas-aktivitas yang sesuai dengan aktivitas utamanya. Nah, itu kira-kira berapa jam tuh ya. Sebuah penelitian bahkan dari waktu 8 jam itu rata-rata 2-3 jam yang hanya digunakan untuk benar-benar melakukan aktivitas produktif. Nah, setiap orang pastinya berbeda. Nah, teman-teman coba review waktu yang teman-teman pakai sendiri ya. Dari tadi ya contohnya dari 24 jam itu kira-kira berapa sih sebenarnya waktu yang benar-benar dimanfaatkan untuk produktivitas? Untuk produktivitas dalam bekerja, dalam berbisnis, dan dalam melakukan misalnya dosen ya kan, berapa waktu ininya dan segala macamnya. Nah, coba dihitung
kemarin ketika saya menghitung rata-rata dalam satu hari waktu yang saya gunakan yang benar-benar produktif dalam hal ini ya, memikirkan tentang solusi, memikirkan tentang bagaimana caranya untuk bisa mewujudkan goals, mewujudkan mimpi dan segala macamnya, mungkin hanya 7 sampai 8 jam dalam waktu 24 jam. Oke, saya ambil 8 jam. Maka coba ditandain. Di sini kan udah ada 6 jam. Jadi 6 jam berarti kalau misalnya ini kan 12, berarti di tengahnya itu kan 9. Berarti kalau 8 agak ke bawah sedikit. Nah, saya tandain di sini. Nih 8 jam. Ya, jadi 8 jam ini adalah waktu yang benar-benar saya pakai untuk melakukan hal-hal yang akan mendekatkan saya mencapai tujuan atau mencapai goals hidup. Oke, nah sekarang tentang umur, ya, tentang umur. Umur kita sekarang itu berapa sih, gitu ya? Umur kita sekarang berapa? Ya, jadi ketahuan deh ya umur saya berapa. Umur saya sekarang ada di 20-an, 20 plus gitu ya. Ada di 20-an, saya taruh di sini. Ya, umur saya ada di sini ya. Ya, nggak apa-apa lah ya, ketahuan lah ya, 29. Kemudian umur kita nantinya. Kira-kira kita itu umurnya itu akan sampai di berapa tahun gitu ya. Saya ambil contohnya 63. Oke, tadi ini umur saya di sini gitu ya, dari 25 ke 29, kemudian 63 nih di sini kira-kira. Di sini 63. Oke, 63. Oke ya. Nah, tarik garis dari umur kita yang sekarang ke atas menuju jam produktivitas kita. Ya, tarik ke atas menuju jam produktivitas kita. Nah, begitu juga dengan umur kita sampai nantinya, sampai batas umur kita itu tarik ke atas menuju jam produktivitas. Tuh, oke, sudah. Kalau misalnya sudah, ya, coba dirobek. Oke, saya robek punya saya. Oke, saya robek punya saya. Oke. Saya dapat ini besar atau kecil ya. Dibandingkan dengan keseluruhan kertas ini, maka ini terbilang sangat-sangat kecil. Bahkan mungkin ini juga sekiannya gitu ya, 1/8 mungkin ya, 1/8. Nah, dari sini teman-teman kita bisa kalau boleh sharing, saya dapat insight gitu kan, bahwa ternyata dibandingkan dengan waktu yang udah Allah kasih ke kita ya, 24 jam dalam sehari, kemudian umur yang sudah Allah karuniakan ke kita gitu ya, ternyata yang benar-benar kita miliki ya hanya segini gitu, yang benar-benar bisa kita manfaatkan untuk mewujudkan semua cita-cita kita, untuk mewujudkan semua keinginan kita, untuk berbuat baik, untuk menebar manfaat, untuk menebar kebaikan ke semua orang. Nah, ini hanya sekian nih dari segini. Ya, coba bayangin teman-teman, betapa dari sini saya kemudian sadar gitu ya, betapa selama ini apa yang saya lakukan itu jauh dari yang namanya kata produktif. Apa yang saya lakukan itu jauh dari apa yang namanya memaksimalkan, mengoptimalkan waktu yang saya miliki untuk benar-benar bermanfaat gitu. Untuk memanfaatkannya dengan sebaik-baik mungkin. Karena memanfaatkan waktu itu tentu merupakan tanda syukur kita ya. Tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang memang telah memberikan kita kesempatan hidup dan kesempatan memiliki umur sampai dengan saat ini. Nah, dari sini kita bisa kemudian berkaca, apa nih perubahan apa yang perlu saya lakukan supaya waktu sedikit yang saya miliki bisa lebih
berlipat ganda peran atau manfaat yang saya tebarkan. Gitu teman-teman. Jadi boleh aja kita itu punya mimpi yang banyak gitu ya. Punya mimpi yang banyak gitu ya, punya mimpi yang banyak, tapi kita juga harus berkaca pada realitas. Mimpi yang banyak tentu memiliki effort yang berkali-kali lipat gitu kan. Karena apa? Karena waktu yang kita punya untuk mewujudkannya itu terlalu sedikit. Nah, maka jangan heran kalau misalnya kemudian banyak sekali mimpi-mimpi kita. Mungkin kalau misalnya kita hitung dari kecil ya. Dari kecil tuh pengen ini, pengen ini, pengen ini, A sampai Z gitu ya. Kita inget-inget lagi berapa sih dari semua itu, semua keinginan kita yang kemudian terwujud. Berapa dari semua list yang kita tulis sebagai keinginan itu kemudian kita coret sebagai tanda bahwa kita sudah berhasil mewujudkannya. Nah teman-teman, bisa jadi kalau misalnya masih bersih, masih belum banyak coretan-coretan yang kita lakukan di list mimpi kita, list keinginan kita, boleh jadi karena kita tidak atau belum memanfaatkan waktu kita dengan baik, belum memanfaatkan waktu kita dengan optimal untuk tadi ya, untuk melakukan hal-hal yang semakin mendekatkan kita kepada impian. Boleh jadi hal-hal yang kita lakukan justru ya membuat kita jalan di tempat. Kita mungkin berpikir bahwa kita itu sudah berjalan jauh. Nah, tapi ketika kita sadar ternyata kita bukan berjalan jauh, tapi kita itu jalan di tempat. Nah, ini yang mungkin bisa saya sharing ke teman-teman gitu ya, betapa yuk kita optimalkan waktu yang kita miliki. Yuk kita berusaha untuk menjadi orang yang lebih produktif lagi. Apa sih mimpi kamu? Nah, apa sih passion kamu? Apa sih goals kamu? Karena goals kamu yang akan menentukan sejauh mana kamu harus berjalan, sejauh mana kamu harus berlari, sebesar apa effort yang perlu kamu keluarkan untuk menuju goals hidup kamu. Oke teman-teman, nah ini yang bisa saya sharing hari ini. Semoga teman-teman mendapatkan insight-nya juga. Boleh share di kolom komentar kalau misalnya kamu mendapatkan insight yang menarik, supaya teman-teman yang lain bisa juga belajar dari kamu. Oke teman-teman, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.